hasil observasi dari Desa Cumbang. Langsung aja ke tabel. Langsung ke intinya. Di sini ada tabel pelaku UMKM. Di sini ada 3, sebenarnya ada 4. Dari pertama ada Pak Sopian, yaitu kerupuk dan keripik jamur. Terus ada dari Bapak Ilyas, keripik kentang. Ada Ibu Yuli, teh herbal. Dan ada satu lagi yaitu kopi wayang. Yang namanya itu kopi bubuk Japa Pringer Kopi yang diproduksi oleh Koperasi Tani Kopi Mekartani. Nah, di sini masih tabel. Di sini kami akan mengambil sampel, yaitu sampel dari Bapak Sopian, kerupuk dan keripik jamur. Untuk pengolahan kerupuk, campuran dari tepung tapioka, lalu dikeringkan, dijemur, terus digoreng. Kalau untuk keripik, campuran dari terigu, untuk bahannya dari jamur atasnya untuk keripik. Kenapa kami mengambil sampel kerupuk dan keripik jamur? Karena pada saat kami ke sana, kami langsung ke pelaku UMKM-nya, ke rumahnya langsung. Dan di sana kami pas langsung ke rumahnya disuguhi oleh surat menyurat tentang UMKM kerupuk dan keripik jamur. Surat menyuratnya yaitu ada lulus uji lab dari Unpad, terus ada surat label halal, ada juga surat hak cipta. Nah, dari kerupuk dan keripik jamur ini ada 16 rasa, dari mulai original, terus keju, jagung manis, balado, dan lain-lain. Next. Nah, kita langsung analisis SWOT dari keripik dan kerupuk jamur ini. Untuk analisis SWOT UMKM kerupuk dan keripik jamur. Untuk strength kekuatan, bahan baku yang terjangkau, murah, dan bisa dibudidayakan di rumah. Awalnya Pak Sopian ini budidaya jamur tiram, yang di sebelah rumahnya ada kandang yang dijadikan tempat budidaya jamur tiram. Nah, terus untuk yang kedua ada sumber modal yang sendiri dan terjangkau. Modal yang relatif terjangkau dan murah. Bisa dikonsumsi semua kalangan, dari awal anak-anak, remaja, dan tua. Kita untuk jamur sendiri dari lansia sampai anak-anak bisa. Layak untuk dijaga. Nah, ada itu. Tenaga kerja mudah ditemukan karena sebagian besar penduduk di sana, yaitu 70% buruh tani dan sebagian lagi jadi ojek online, ojek gunung. Next. Untuk weakness, kelemahan dari jamur dan keripik jamur tiram ini, pertama, tidak adanya investasi dari pihak lain, karena sendiri-sendiri, para UMKM itu sendiri-sendiri, jadi tidak ada kerjasamanya antar UMKM seperti saling memodali, saling investasi, jadi tidak ada yang seperti itu. Produksi tidak menentu, walaupun ini sudah masuk ke Indomaret,
Tapi sekarang tidak masuk lagi karena target yang tidak ini, karena SDM, kurang bantuan SDM. Jadi produksi tidak menentu. Pembukuan dilakukan setiap tahun. Pembukuan pendataan dilakukan setiap tahun, bukan setiap bulan atau setiap minggu. Jadi kurangnya manajemen dari pembukuan. Next. Untuk opportunity, peluang, ada bahan baku yang tersedia dari mulai lahan ada, karena bisa budidaya di wilayah kosong yang ada. Keikutsertaan dalam pameran. Keikutsertaan dalam pameran di sini maksudnya ada pelatihan-pelatihan dari misalkan dari Shopee, terus dari pemerintah setempat, dan mengadakan bazar UMKM. Pemasaran bisa dilakukan di marketplace secara online. Peminat makan ringan yang lebih besar, karena ini basisnya makanan ringan, jadi mungkin kemungkinan besar para remaja atau anak-anak lebih suka makanan ringan. Untuk ancaman, next, muncul produk yang serupa. Pasti di mana ada produk yang udah laris, pasti ada produk yang serupa, jamur crispy. Kurangnya kegiatan promosi iklan, karena di sana cuman ada tower, 2 tower, yaitu tower Telkomsel dan tower XL. Jadi kurangnya promosi online dikarenakan jaringan yang tidak terjangkau. Di sana cuman ada Telkomsel dan XL. Dan untuk apa itu tuh? Melek teknologinya kurang. Kurangnya mesin atau alat yang digunakan, masih manual, secara tradisional dibuat oleh sendiri, jadi tidak adanya mesin atau alat yang menunjang untuk pengolahan jamur ini. Yang terakhir ada image jamur tiram putih yang masih asing di masyarakat. Jamur tiram itu image-nya kurang di masyarakat, karena jamur itu kan ada yang namanya jamur beracun, yang Sundanya disebut suung supa. Nah, jadi masyarakat kurang mengenal jamur tiram. Next slide. Masuk ke data potensi Desa Cikembang. Terdapat banyak bahan baku yang bisa sekaligus dibudidayakan di rumah. Seperti tadi jamur tiram, terus ada engkol yang bisa dibudidayakan di sekitar rumah. Lahan yang tidak terpakai bisa membudidayakan bahan-bahan yang bisa dibuat produksi UMKM. Yang kedua ada lokasi bersebelahan dengan desa wisata lain. Misalkan ada Cisanti di Rumah Jaya. Jadi olahan ini bisa jadi oleh-oleh untuk wisatawan yang datang. Jadi kita bisa menyetok olahan-olahan rumahan kita ke desa sebelah. Yang ketiga ada tenaga kerja sangat mudah ditemukan. Tenaga kerja sangat mudah ditemukan karena basis di sana buruh tani, banyaknya penduduk yang pengangguran, remaja-remaja yang pengangguran, jadi bisa diambil membentuk suatu koperasi atau suatu organisasi untuk memberdayakan UMKM ini. Yang keempat ada kreativitas masyarakat. Kreativitas masyarakat di sini yang dimaksud seperti Bapak Sopian dan Bapak Ilyas membuat keripik dan kerupuk dari bahan olahan hasil panen sendiri dan bisa mendapatkan
uji lab dari universitas. Next. Data permasalahan desa Cikembang. Yang pertama, belum terlalu mengenal pemasaran online dikarenakan jaringan yang belum terjangkau, cuman ada 2 tadi, Telkomsel sama XL. Jadi belum mengenal atau melek terhadap teknologi. Bapak Sopian sendiri juga HP-nya masih HP jadul ya, HP Nokia. Kalau di kontak harus SMS. Yang kedua, ada SDM yang belum berwawasan dan berpengalaman dalam manajemen. Nah, dikarenakan tadi jamur dan keripik, jamur tadi belum lagi menyetok ke Indomaret karena manajemen yang kurang. Dan untuk keripik kentang juga belum masuk ke toko-toko, masih di sekitaran karena manajemen yang kurang. Yang ketiga, sulit akses pengiriman, sehingga sulit mendapatkan ekspedisi pengiriman karena terlalu jauh. Kemungkinan ongkos yang amat mahal. Jadi ekspedisi sulit untuk ini, dan untuk para konsumen juga bakal berpikir kembali untuk membeli barang dari jauh karena ongkos yang terlalu mahal. Nah, ini ada dokumentasi yang dari kanan itu di desa, dan yang paling kiri itu di rumah Bapak Sopian dari pelaku keripik dan kerupuk jamur. Mungkin segitu. Ya, terima kasih pada kelompok desa Cikembang. Ya, apapun sudah melakukan sesuatu dan sudah melakukan observasi. Meskipun datanya berbeda dengan yang kami terima. Karena desa Cikembang itu salah satu entrepreneur village. Kenapa? Karena di situ sudah dikembangkan oleh Chevron. Siapa pelakunya? Itu Ibu Oku kembali. Makanya tadi saya sebut Cikembang dan Cihauk itu karena salah satu desa di antaranya adalah Cikembang itu sudah dibentuk dengan entrepreneur village. Kalau Bu Oku menyebutnya ada, temuin aja si Pak Asep. Si Pak Asep itu petani milenial yang ada di desa Cikembang. Tidak terungkap kan? Tidak terungkap. Ya kembali lagi kepada sebuah data. Artinya kita akan menginterpretasi dan menyusun program itu kan harus berdasarkan data. Ya mungkin hampir sama, mungkin karena masalah di awal itu ya UMKM ini tidak fokus ke bagaimana menggali data, mencari data dan mendapatkan data yang cukup untuk kemudian menjadi sebuah program. Dan datanya terlalu kualitatif. Tadi sebetulnya dari awal selalu kita menyebut datanya terlalu kualitatif. Tidak ditunjukkan dengan data kuantitatif. Berapa jumlah produksinya, kendalanya apa, dan sebagainya gitu. Termasuk data si Pak Asep itu. Bahkan Bu Oku itu sampai ngomong, Pak pokoknya temuin aja si Pak Asep. Pak Asep itu salah satu petani milenial karena Cikembang itu berhasil diciptakan menjadi entrepreneur village, desa wirausaha di situ. Bahkan di situ kentang itu sudah masuk ke produksinya Indofood. Saya nggak tahu Anda sudah nyampe ke situ nggak? Karena yang kentang di Cikembang itu memang sengaja CSR-nya Indofood, petani menanam kentang, yang kentangnya nanti dikirim ke Indofood yang kemudian menjadi produk-produk yang ada di Indomaret, Alfamart dan di mall-mall. Produk-produk Indofood itu salah satunya dari Cikembang, kentangnya itu. Nah problemnya kan mereka memproduksi untuk perusahaan. Itu masalah. Sekali lagi kekurangan data memang jadi agak sulit menginterpretasinya. Apalagi produknya hampir sama gitu, kentang, kerupuk, keripik dan sebagainya. Tetapi kalau dikolaborasi dengan proyek wisata, literasi mungkin bisa jadi menjadi sesuatu lah gitu ya. Apalagi nanti di Cikembang itu kan di wisata itu akan dikembangkan konsep MICE.
Ya, pengelolaan event-event sehingga kemudian produk-produk UMKM bisa dipasarkan di situ gitu. Apa produknya ya, ini yang harus dicari sebetulnya. Apalagi Pak Kadesnya sudah bilang kan, Pak nanti di situ ada wisata olahraga yang sambil menunggu olahraga itu ada apa, jeruk kalau nggak salah ngomong itu. Mereka bisa sambil seperti stroberi kan langsung di tempatnya jeruk. Itu juga tidak diungkap. Kami datang ke sana dan bertanya langsung dengan Pak Kadesnya gitu, jadi tahu gitu. Ditambah memang di situ sudah dikembangkan entrepreneur village oleh Chevron dengan Bu Oke waktu itu. Bahkan terakhir penelitian Bu Oke dengan pertanian itu UMKM itu apa, kopi di situ. Kopi. Ini yang di situ. Yang di dekat kantin yang pojok sebelah sana. Edu apa namanya? Edu kopi itu salah satunya dari Cikembang. Ya Java Pringer. Ya, jadi sekali lagi datanya. Terima kasih. Saya pikir teman-teman dan kalian semua akan balik lagi ke tempat ya untuk menggali data yang lebih benar. Sementara ini yang sudah Anda tampilkan tuh foto-foto itu hanya sebagai pelengkap saja bahwa Anda sudah membuktikan nyampe ke sana. Tidak bisa dijadikan sebagai data. Nah, yang akan menggali data nanti saya hanya berpesan saja. Mungkin Anda lupa bahwa foto itu bisa berbicara, mengungkapkan beribu kata. Kalau saja Anda membuat bukan sebagai data primer, tapi paling tidak ketika membuat foto yang beragam, itu akan mengguar lagi ingatan kita pada apa yang akan Anda lakukan atau yang sudah Anda lakukan. Kalau Anda pernah ngikutin mata kuliah saya selalu ngomong EDVAT, entires, motret apa yang Anda lihat secara keseluruhan, detail, fokus pada satu titik masalah, frame, bingkai, bagian-bagian mana yang perlu diambil dan yang tidak, angle dari sudut mana Anda lebih memfokuskan pada foto yang akan Anda ungkap, time, perhitungkan waktu, kapan Anda sebaiknya motret. Kalau gelap-gelap amat mungkin tidak layak untuk dipotret kan gitu kan, jadi pun enggak. Nah paling tidak dengan membuat 5 foto dari setiap objek yang Anda pilih, Anda sudah bisa menggugah kembali ingatan Anda pada 5 masalah. EDVAT itu 5 kan. Berangkat saja dari sana. Nah itu walaupun bukan jadi data primer, tapi paling tidak bisa mengingat kembali apa yang sudah dilakukan dan akan kita lakukan. Ini mungkin buat semuanya ya, bukan untuk Cikembang saja. Karena saya yakin Anda pasti akan balik lagi ke sana. Kayaknya itu dulu pesan dari saya mungkin buat semuanya yang akan melakukan mengobservasi ulang. Mangga. Sama saya juga dengan Pak Tansa, data. Masalahnya di data saya nanya soal SDM, datanya bertentangan, ngerasa nggak? Katanya kekurangan sehingga produksi nggak. Soalnya pas saya ke sana, Pak Sopiannya sendiri yang bilang gitu. Soalnya saya sendiri kekurangan orang karena orangnya itu kurang bukan minat ya, tapi namanya tuh kurang terampil. Keterbukaan. Jadi iri kepada Bapak Sopian itu gitu. Ya, jadi kesimpulan gitu. Ya itu kata Pak Sopian. Kesimpulan kita apa? Kalau gitu katanya kurang. Ya itu mah contoh aja gimana data yang bertentangan tuh akhirnya kalau begitu ditanya kan membingungkan. Begitu itu dianalisis, kita kerepotan sendiri mau pakai data yang mana, mau yang kurang atau yang lebih.
Begitu diurus kena program malah jadi lebih bingung lagi. Program peningkatan SDM atau program penambahan SDM yang diperlukan. Yang kedua, data kuantitatif itu diperlukan. Berapa banyak sih yang dipasarkan ke Indomaret? Berapa bungkus? Ada gambaran nggak? Atau produksinya berapa kilo? Dan membutuhkan berapa orang tenaga kerjanya? Kalau untuk di rumah sendiri, untuk Bapak Sopian itu cuma 2 orang. 2 orang. 2 orang, Bapak Sopiannya sendiri sama istrinya. Ya itu mah bukan memperkirakan orang atuh. Ya kan untuk di rumahnya sendiri gitu. Kalau Terus di mana deui gitu? Kalau ini Kegiatan Pak Sopian itu mau membentuk satu apa itu namanya? Bukan organisasi ya. Kayak koperasi 12 orang katanya. Baru mau belum terjadi untuk UMKM itu ya, belum terjadi ya, soalnya nggak dimasukin, soalnya belum gitu. Itu dimaksudkan peningkatan produksi atau apa? Untuk produksi, soalnya peningkatan produksi dari berapa ke berapa? Belum ya, belum. Karena itu contoh kedua, gimana karena nggak ada data kita jadi kebingungan, boro-boro untuk merumuskan programnya, untuk menjelaskan aja kebingungan kan. Gimana kan program ya nanti dipresentasikan di kantor desa, kita mau ngadain ini programnya, ini kegiatannya ini hari datanya nggak ada, terus cek Pak itu teh ada salah lain gitu. Ya, kenapa saya mencereweti data? Karena kita berpikir, bekerja berdasarkan data, bukan berdasarkan rarasaan. Kalau bekerja berdasarkan rarasaan mah hese. Kita mah bekerjanya berdasarkan data. Salah satu yang ngebedain yang kuliah dengan yang tidak kuliah adalah kemampuan menggunakan data dan menggali data yang kita perlukan gitu ya. Coba Sopi, kamu punya pendapat lain nggak? Kamu kan pengusaha, jadi harus tahu. Ya, melanjutkan yang tadi dibicarain ya Pak soal SDM. Jadi awalnya itu Bapak Sopian mempunyai bukan karyawan ya Pak, kelompok untuk usaha si keripik jamur ini. Namun setelah berjalannya waktu, kelompok tersebut dari awal pun hanya memikirkan tentang pendapatan saja. Jadi tidak memikirkan tentang prosesnya. Otomatis penghasilan belum ada, feedback ke perusahaannya belum ada, tapi usahanya udah hancur sendiri. Nah, kenapa sekarang Pak Sopian dan istrinya hanya berdua menjalankan itu semua dengan sertifikat dan surat-surat yang telah ada? Karena mereka berpikirnya, buat apa kita banyak SDM, tapi kita tidak bisa menjalankan tersebut dengan baik. Nah, bagaimana kita bisa terus-terusan berjuang bersama-sama, tapi yang bergeraknya cuma hanya kita berdua saja. Jadi itu sih masalah SDM-nya sebenarnya. Nah, mungkin tadi AA-nya kurang cakap untuk berbicara hal tersebut karena secara garis besar Pak Sopian pun nggak enak berbicaranya kepada kita semua di sini karena mungkin itu masalah internal usahanya Bapak Sopian itu sendiri. Nah, betul sekali mungkin kata bapak-bapak dosen tadi kita sangat kekurangan data di sana karena kita juga 2 kali apa 1 kali kunjungan. 1 kali kunjungan, benar-benar baru 1 kali kunjungan dan itu pun kita tidak bertemu dengan kepala desanya langsung. Kita hanya bertemu dengan Pak Asep dan Pak Sopian dan pelaku UMK-nya Bapak Sopian itu sendiri dan istrinya. Mungkin itu. Ya jadinya kan kalau masalahnya buat apa banyak pekerja? Ya buktinya kan tidak mampu mencukupi kebutuhan pasar.
Itu masalah. Makanya harus ditemukan itu permasalahan utamanya apa. Satu, kekurangan tenaga kerja. Pas ada tenaga kerja, dan tenaga kerja karena kayak mikiran uang ngungkul, tidak mau mengikuti proses sebagainya. Itu masalah. Tetapi kan harus bisa ditemukan. Emang kebutuhan pasarnya berapa gitu. Ke Indomaret berapa, kemampuan produksinya berapa. Baru kemudian bisa ditemukan kan di situ. Oh, berarti kita butuh tenaga kerja yang sekian. Ekspansinya harus seperti apa, penjualan seperti apa. Yang kurang apalagi brandingnya, desainnya. Terus apa lagi? Kemasannya, mereknya. Kan itu jadi runtutan kan. Berawal dari mana? Berawal dari data. Nah, Bapak, waktu Pak Sopian mempunyai kelompok itu kan sudah memasuki ke Indomaret kan si produknya. Nah, setelah lepas semua anggotanya, Pak Sopian berhenti berproduksi bekerja sama dengan Indomaret tersebut karena mungkin kekurangan sumber daya manusia. Nah, sekarang Pak Sopian itu fokus kepada siapa yang memesan produknya, baru Pak Sopian membuat produk tersebut. Jadi sistemnya PO. Jadi siapa yang memesan baru Pak Sopian untuk berproduksi gitu, Pak. Ya contoh bola Majalengka itu yang dipakai di Piala Dunia 98 itu kan pabriknya tidak sanggup memenuhi, tapi caranya apa kira? Masyarakat di sekitar kemudian kalau bahasanya subkontrak gitu. Jadi industri rumah tangga membuat bola-bola untuk memenuhi kapasitas produksi yang diminta. Nah itu juga masalah, bagaimana berikutnya supaya ini bisa dikembangkan dan bisa memenuhi kapasitas produksi. Tapi sekali lagi kita kan ingin tahu sebetulnya permintaannya berapa itu. Kalau sudah pernah ada kan bisa digali. Oh dulu pernah kita memasuki pasar dengan jumlah sekian setiap minggunya atau setiap harinya membuat produk sekian kintal atau sekian sekian bungkus ke Indomaret misalnya. Nah itu penting supaya kita tahu, oh ya ini sudah bagus nih gitu. Apa sih masalahnya? Tidak sanggup memenuhi pasar, kekurangan jumlah tenaga kerja. Emang jumlah tenaganya berapa? Sekian. Untuk mendapat produksi sekian kita butuh berapa tambahan tenaga kerja? Sekian. Ini unskill, berarti harus ada pelatihan. Pelatihannya seperti apa? Terus pemasakannya bagaimana? Bla 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 dan sebagainya. Karena di Cikembang itu sudah jadi entrepreneur village, desa entrepreneur. Nanti program berikutnya mungkin kita akan menghadirkan langsung Bu Oke-nya menjelaskan bahwa di situ sudah maju. Nah, jadi yang observasinya kurang, datanya yang kurang. Masih ada waktu kok. Jadi ini jangan dianggap beban ya, justru malah bagus. Artinya kan dengan ini jadi ketahuan, oh iya ini ada yang kurang gitu. Jadi ya kita tetap berterima kasih. Hanya kekurangan data itu saja karena nanti akan kesulitan untuk menginterpretasi dan programnya apa. Apakah pelatihan, apakah pemasaran, apakah yang lainnya, membuat fotonya, mendesainnya, atau yang mana nih yang jadi masalah gitu sehingga kemudian menjadi program dan kegiatan-kegiatan gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Pada kan, Bade? Ke olahan hasil sisa panen untuk ke pasar. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada? Mungkin ini cuma harapan Bapak Sopianya sebagai ya. BPM. Dia mengharapkan bahwasannya ada relasi yang hasil panen itu masuk ke bangsa restoran. Soalnya banyak sisa hasil panen yang tidak terjual akhirnya busuk tidak diolah. Itu cuman harapan dari Bapak Sopian sebagai BPM. Oke, sudah. Terima kasih atas penjelasannya dan ya kekurangan data itu hampir sama dengan yang lainnya ya kita tahu semua. Jadi ya masih punya waktu kok, tenang saja karena ini tidak harus selesai dalam satu enggak. Anda masih butuh waktu dan butuh data yang lebih sahih lagi untuk menggambarkan permasalahannya. Kalau tadi menyimak, saya yakin oh iya itu data yang dibutuhkannya itu kan. Yang Cihawuk juga kan data berapa liter sih diproduksinya, nggak tahu juga. Yang lainnya juga sama kan, berapa banyak sih yang diproduksi, nggak tahu juga, gitu ya. Oke, terima kasih atas presentasi dan pemaparan datanya. Nanti dilanjutkan kembali dengan observasi kembali untuk mendapatkan data yang lebih banyak, lebih sahih sehingga bisa menggambarkan permasalahan yang sebenarnya. Oke, mari kita beri aplaus untuk Desa Cikembang.
Oke. Terima kasih ke Bapak dosen atas masukan dan sarannya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.